Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Siddhiem. Pada kisah kali ini menceritakan tentang Nandaka mengaku menerima ajaran dari Tuhan, ajaran dari Badara Parameswara. Ajaran apa yang diterima oleh Nandaka sehingga membuat Raja Singa Canda Pinggala terpesona? Yuk, simak cerita lengkapnya dan ambil nilai moralnya. Maka datanglah tentara serigala ke tempat lembu jantan sambil menyalak-nyalak. Nandaka berdiri tegak sambil menggoyang-goyangkan tanduknya siap bertanding. Tanah di depannya berhamburan karena tersentuh tanduk sang lembu jantan. Serigala-serigala itu menjadi takut, tidak berani mendekat. Tetapi datanglah pada waktu itu pula Raja Hutan Sri Canda Pinggala, yang juga tidak segera mendekati si lembu, melainkan berkatalah ia, "Hai kamu binatang, siapa gerangan namamu? Aku sungguh heran melihat kamu. Agaknya kamu baru saja datang di hutan Ujjaini Malwa yang amat sukar dimasuki oleh siapapun. Hutan ini adalah daerahku, dan aku adalah rajanya. Namaku Canda Pinggala. Akulah yang paling berkuasa di hutan Ujjaini Malwa ini. Aku bertindak sebagai raja. Seluruh hutan dan semua binatang bersujud kepadaku. Dan oleh karena itu, aku menguasai hidup mati semua binatang. Kau telah berani datang di hutan Ujjaini Malwa ini. Dari manakah asalmu? Dan binatang apakah engkau itu? Katakanlah hal itu terus terang kepadaku." Demikian seru sang Raja Sri Canda Pinggala, sang singa. Nandaka menyahut, "Oh begitu. Jadi tuanlah sang singa yang disebut Canda Pinggala, raja dari segenap binatang dalam hutan Ujjaini Malwa ini, yang hambanya terdiri dari anjing-anjing serigala. Tuan telah menanyakan asal-usulku. Baik, aku adalah seorang anak dari sang Aruna, dari perkawinan sang Aruna dengan sang Surabi, atau salah seorang cucu dari Bagawan Sahasra Walikirya. Namaku adalah Nandaka, dan aku ini tunggangan Batara Parameswara. Tujuanku datang di sini memang untuk melihat hutan Ujjaini daerah Malwa." Demikianlah Nandaka berkata. Maka Sri Canda Pinggala menyahut, "Begitukah Nandaka? Sebenarnya tuan adalah bukan sembarang binatang, melainkan suatu keturunan dewa-dewa dan binatang tunggangan yang iswara, dan tuan termasuk hitungan keturunannya. Apabila tuan berkenan, maka mari kita hidup rukun bersama sebagai sahabat. Karena sesungguhnya saya ingin mengikat tali persahabatan dengan tuan. Saya ingin berbakti kepada Batara. Jangan tuan segera pergi, Nandaka, dan marilah kita menikmati segala kesenangan yang terdapat dalam hutan tempat saya bercengkerama. Tuan tidak perlu khawatir, saya akan melindungi dan menyertai tuan kemana tuan pergi." Demikianlah Raja Hutan itu berkata dengan sesungguh hati, sehingga sang Nandaka bersedia menyetujui. Tetapi kemudian ia berkata, "Tidak mungkin tuan bersahabat dengan saya, karena makanan tuan sehari-hari sangat berlainan dengan makanan saya. Tuan menggunakan daging manusia sebagai santapan. Maka dari itu, tuan berbuat jahat disebabkan oleh makanan tuan, sedangkan saya makan daun-daunan. Bagaimanakah kita akan dapat sesuai? Yang satu memakan daging dan yang lain pemakan rumput. Lagi pula tuan telah berdaulat sebagai raja dari segala binatang, sedangkan saya ini hidup sebatang kara, berasal dari daerah asing. Mungkinkah sang Prabu bergaul dengan saya yang celaka ini? Tujuan tuan mengikat tali persahabatan adalah untuk mengambil keuntungan daripada itu. Saya berpendapat bahwa pikiran itu keliru, karena suatu hubungan persahabatan hanya akan menyenangkan apabila kita makan makanan yang serupa dan berkelakuan yang sama pula. Itulah yang disebut kerukunan. Ketahuilah hai kawanku, apabila ada sesuatu yang harus dikerjakan, haruslah benar-benar berdasarkan nilai-nilai istimewa yang terdiri dari 3 hal yang disebut Dharma, Artha, Kama, yaitu taat kepada undang-undang, kenikmatan cinta kasih, dan keuntungan lahiriah. Apakah persahabatanku dengan tuan akan membawa keuntungan lahiriah bagiku? Tidak.
saya adalah pengawal belaka. Kenikmatan cinta kasih? Juga tidak, karena saya tidak beranak istri. Tak ada sanak keluarga di dunia ini. Soal taat kepada undang-undang. Nah, saya telah mendengar sendiri sabda Hyang Iswarak ketika beliau itu memberikan ajaran tentang kelakuan dan perbuatan baik kepada para dewa. Saya telah mendengar itu semua karena saya sedang bertugas sebagai binatang tunggangan. Sangat banyaklah ajaran Hyang Batara yang telah didengar oleh para dewa. Akan tetapi hanya satulah yang menarik perhatian saya. Itu dapat berguna bagi Tuan Canda Pinggala. Bagaimanakah mungkin Tuan akan taat kepada undang-undang sebagaimana yang diajarkan oleh Hyang Batara? Sebab sesungguhnya Tuan itu mabuk akan kekuatan, kekuasaan dan penindasan. Perihal keberanian, Tuan sendiri merupakan contoh karena Tuan adalah seekor singa. Kita menyebut keagungan Saraswati bila mana kita bicara tentang kecerdasan pikiran. Kebahagiaan raja adalah bila mana ia memiliki kekuasaan, kekuatan dan kekayaan. Tiga hal ini menyebabkan makhluk menjadi mabuk. Bahkan ada yang menjadi kehilangan akal karena mabuk. Akan tetapi ada juga yang mabuk namun tidak berbuat kerusakan. Orang-orang semacam itu bukan tergolong makhluk biasa, melainkan sama dengan Batara Wisnu. Undang-undang atau dharma, cinta kasih atau kama, dan harta atau arta, itulah menjadi tujuan raja dan para menterinya. Yang baik kita hormati, yang buruk kita biarkan mati. Oleh karena itu, maka raja, hamba sahaya dan para arif bijaksana hendaknya mengusahakan meningkatnya ketaatan kepada undang-undang, kenikmatan cinta kasih, serta keuntungan lahiriah. Dan terutama mengusahakan berlakunya persahabatan dengan orang-orang arif bijaksana dan orang-orang berbudi luhur, dan bukan persahabatan dengan mereka yang bodoh dan berwatak buruk. Adalah tidak layak bergaul dan berbicara dengan mereka, barangkali mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan curang. Yang terbaik adalah melaksanakan tertib hukum. Itulah yang tepat dan pantas dicapai oleh orang-orang arif bijaksana dan orang-orang berbudi luhur. Hindarilah akan persahabatan orang-orang jahat. Nikmatilah pergaulan para bijaksana dan tunjukkanlah perbuatan baik siang maupun malam dengan rajin. Ingatlah selalu akan ketidaklanggengan. Maksudnya, jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Apa yang siang dan malam harus kita lakukan adalah mentaati undang-undang dan berwatak jujur. Karena jasad kita sama sekali tidak kekal abadi. Demikianlah Nandaka berkata. Sang singa, raja hutan, menjawab, sekarang saya merasa berbahagia diperbolehkan bersahabat dengan Tuan, Nandaka. Karena Tuan memiliki kekuatan gaib yang hebat. Karena Tuan selalu dekat dengan Batara Parameswara, serta senantiasa mendengar ajaran-ajarannya. Baiklah Tuan, sekarang memimpin saya dan melepaskan saya dari kekotoran dan dosa-dosa. Kitab undang-undang mengajarkan hal yang baik harus tidak dihalangi, sedangkan hal yang jahat orang bebas menghalangi. Namun sewaktu ragu-ragu janganlah bergegas, karena hal itu menurunkan derajat hidup menitis. Memang saya telah mendengar dari kitab pelajaran tentang peri kehidupan di dunia pada waktu sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik serta menegakkan tertib hukum, kita tidak boleh diganggu. Akan tetapi yang boleh diganggu ialah orang yang sedang berbuat dosa. Janganlah bertindak tergesa-gesa bila mana sedang dalam keraguan-raguan, karena berakibat menurunkan derajat waktu menitis, yaitu waktu dilahirkan kembali. Oleh karena itu saya akan mengikuti Tuan saja. Mungkin Tuan akan menghalang-halangi saya dengan berkata demikian. Tidak mungkin Tuan akan dapat menepati ucapan Tuan, karena sesungguhnya Tuan itu adalah seekor binatang yang mulia. Lagi pula Tuan selalu mengalami nasib yang baik. Mungkinkah Tuan membebaskan diri dari makan daging atau makan daging busuk dan melakukan pembunuhan-pembunuhan? Justru inilah yang saya khawatirkan, bahwa saya akan terus-menerus menambah dosa. Dari sebab itu, saya ingin dengan secara berangsur-angsur menarik diri dari kegemaran saya. Demikianlah kata Sri Canda Pinggala. Setelah Raja Hutan bersahabat dengan lembu jantan, maka tak seekor binatang pun hamba sang Raja Hutan yang mengikutinya. Mereka berdua selalu pergi bersama-sama kemana-mana, tak berpisah. Sang singa merasa malu untuk makan daging.
Kalau kepadanya dihidangkan bermacam-macam binatang kecil, tidak diperkenankan oleh sang lembu jantan untuk memakannya. Apalagi jika suguhan itu berupa daging manusia. Akhirnya, singa sang raja itu terpaksa makan daun-daunan. Raja hutan itu adalah serupa dengan burung kakak tua yang selalu menirukan mereka yang bergaul dengan dia, kata Patih Serigala Sambada kepada semua serigala yang menghadap. Segenap serigala yang hadir berseru, "Kami mohon agar Tuan menceritakan kepada kami perihal kelakuan burung kakak tua itu." Dan Sambada Serigala menjawab, "Baik, saya akan menceritakan kisah itu. Tetapi harap kamu sekalian bersabar mendengarkan pendahuluannya yang menarik pula seperti cerita berikut ini." Supaya channel ini tetap berkembang dan terus berkarya, mohon dukungannya dengan subscribe, like, komentar, dan share di media sosial. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Demikianlah cerita Nandaka bersahabat dengan singa, yang kemudian akan dilanjutkan dengan cerita tentang burung kakak tua pada episode berikutnya. Banyak sekali ajaran moral yang diajarkan pada episode ini. Bisa ditonton ulang untuk menyimak ajaran moralnya. Saya mencoba akan menambahkan sedikit moral yang dapat dipetik hikmahnya. Pertama, bahwa dalam hal akan terjadi suatu perselisihan, penting menyebut orang-orang terkenal yang kita ketahui, bahkan mengaku sebagai keluarga orang tersebut. Maka orang lain atau lawan kita akan merasa kagum, bahkan merasa takut. Hal ini sering terjadi di dalam masyarakat, bahkan bisa membatalkan perselisihan dan justru menimbulkan persahabatan jika lawan bicara kita juga mengenal baik orang tersebut. Selain menyebut nama seseorang, penting juga untuk menyebut dari mana kita berasal, dari garis keturunan mana kita. Karena terkadang ketika kita menyebut garis keturunan kita, jika kebetulan orang itu sama garis keturunannya, bahkan kita justru saling mengenal dengan baik, saling bersahabat, bukan terjadi perselisihan. Kedua, nilai moral yang dapat kita petik adalah bahwa dalam pertemanan itu sebaiknya memiliki kesamaan, kesukaan, atau kegemaran ataupun hobi. Ya, saat ini kita mengenal istilah sefrekuensi, memiliki kesamaan-kesamaan, karena dengan kita bersahabat dengan orang yang sefrekuensi, kita akan bersahabat menjadi lebih langgeng, dapat saling mengisi. Ketiga, bahwa orang mabuk tidak hanya karena minuman. Orang mengenal orang mabuk itu adalah karena minuman, tetapi sebenarnya mabuk itu banyak disebabkan seperti juga karena kekuasaan, kekuatan, kekayaan, bahkan juga kecerdasan. Akan tetapi orang yang mabuk yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, itulah orang yang mabuk yang bijaksana. Keempat, kisah ini mengajarkan untuk mencapai tujuan hidup kita yang disebut Tri Purusa Artha. Di sini tidak disebut Catur Purusa Artha, karena Catur Purusa Artha itu terutama tujuan moksha itu hanya dicapai oleh orang-orang bijaksana seperti orang pertapa, sulinggih, dan lain sebagainya. Maka di sini untuk orang umum yang tujuan hidupnya yaitu Tri Purusa Artha, yaitu Dharma, Artha, dan Kama. Dharma yaitu tentang kebenaran, tentang hukum. Banyak orang memahami Dharma itu hanya sebatas kebenaran. Padahal makna Dharma itu luas. Dalam konteks ini diartikan sebagai aturan, undang-undang. Penting bagi kita untuk tertib pada undang-undang dan aturan hukum lainnya di mana kita berada. Di negara mana kita berada, di daerah mana kita berada. Di mana bumi dipijak, di sana langit ditunjung. Kita tertib pada aturan yang ada, aturan adat, aturan negara, dan aturan-aturan lainnya. Artha yaitu kekayaan. Kekayaan tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa uang, tetapi juga kekayaan berupa ilmu. Kemudian kama, yaitu terpenuhinya kesenangan. Kama banyak orang memahami sebagai kesenangan seksual bersama istri, tetapi sesungguhnya juga adalah kesenangan lahiriah lainnya, tetapi tanpa melanggar dharma. Kelima, seorang boleh mengganggu orang lain yang berbuat dosa. Dan apabila dalam keadaan ragu-ragu, janganlah bergegas bertindak untuk melakukan sesuatu. Hal ini penting karena kadang-kadang orang melakukan sesuatu dalam keadaan tergesa-gesa, padahal dia di dalam hatinya ragu-ragu. Oleh karena itulah ketika kita ragu melakukan sesuatu, jangan segera bertindak, pertimbangkan lebih matang lagi. Hikmah yang keenam yang dapat kita petik yaitu berawal dari cara makan yang salah,
dapat menimbulkan perbuatan dosa. Artinya, seringkali perbuatan dosa itu muncul berawal dari tak dapat mengendalikan keinginan untuk menikmati suatu kesenangan. Dari kesenangan-kesenangan yang tidak tercapai itulah seseorang bisa berbuat jahat seperti mencuri, melakukan pemaksaan, dan lain-lain sebagainya. Ketujuh, nilai moralnya adalah persahabatan atau pergaulan dapat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Bergaul dengan orang yang salah dapat menjerumuskan kita, sebaliknya bergaul dengan orang yang tepat menjadikan kita orang yang lebih baik. Bahkan seperti pada kisah di sini bahwa Raja Singa memakan dedaunan, padahal dia memiliki kebiasaan memakan daging manusia, tetapi karena bergaul dengan Nandaka dia menjadi pemakan dedaunan. Begitulah bahwa pergaulan itu sangat besar berpengaruh dalam karakter kita yang akan membentuk karakter kita. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan berasal dari apa yang sering kita lakukan. Itu menjadi nanti kemudiannya akan membentuk menjadi nasib, bahkan menjadi takdir. Gitu. Jadi banyak hal yang dapat kita petik hikmahnya. Untuk lebih dalamnya lagi, lebih detailnya lagi, bisa simak ceritanya lebih dalam lagi, bisa dengarkan ulang. Karena cerita-cerita seperti ini dapat diambil, dikupas sedemikian dalam. Sederhananya, itu yang dapat kita secara gamblang dapat terjemahkan nilai moralnya, hikmah yang dapat kita petik. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk dapat melakukan ke arah hal-hal yang lebih baik. Karena dengan cerita ini kita bisa merenungkan tindakan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tonton cerita sebelumnya atau cerita berikutnya. Om Santi 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 Om.